Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Riki Sinaga, mahasiswa Fakultas Hukum. Pada saat ini akan membawakan presentasi mengenai hukum pidana sebagai salah satu tugas dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang menjadi dosen Bapak Fikri SHMH. Pada saat ini, presentasi yang saya bawakan mengenai hukum pidana. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu hukum pidana. Hukum pidana adalah sekumpulan aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, atau hukum yang mengikat pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan berakibat pidana. Apa yang menjadi objeknya hukum pidana? Kita harus melihat objek hukum pidana terbagi dua, yaitu pertama adalah tindak pidana, itu yang secara normatif. Yang kedua, perbuatan jahat atau kejahatan yang secara faktual atau empirik. Tindak pidana secara normatif dalam arti hukum pidana adalah perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana atau memenuhi rumusan undang-undang atau yang disebut sebagai in abstracto. Secara faktual, empirik, tindak pidana itu sebagai perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma dasar dari masyarakat, in consentro atau perbuatan jahat. Kita harus melihat ada pokok pangkal tindak pidana. Pokok pangkalnya ada dua, yaitu perbuatan dan pidana, yang bisa kita lihat dalam pasal 10 KUHP. Pidana, penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Tindak pidana dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama dilihat secara jenis tindak pidana, dan kedua sebagai bentuk tindak pidana. Jika kita lihat dari jenis tindak pidana, pembagiannya dikualifikasi dari kualifikasi juridis sesuai dengan KUHP atau undang-undang, itu adalah kejahatan dan pelanggaran. Secara teoretik atau keilmuan, itu dilihat dari perbuatannya bisa dikatakan sebagai delik komisionis atau aktif. Yang kedua, delik komisionis pasif. Jika dilihat dari sikap batin atau unsur subjektif, yaitu delik dolus, delik culpa, dan dilihat dari kewenangan atau menuntut, bisa dikatakan delik biasa dan delik aduan, dan seterusnya. Jika kita lihat tindak pidana dari bentuknya, yaitu permufakatan jahat, bisa bentuk persiapan, bisa percobaan, bisa tindak pidana selesai, penyertaan, perbarengan, dan pengulangan. Jika kita uraikan secara singkat, tindak pidana secara jenis dan bentuk. Secara jenis tindak pidana diuraikan secara singkat, terutama akibat juridis dari perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Jika kita lihat dari bentuk tindak pidana, diuraikan secara singkat, terutama dalam bentuk tindak pidana yang ada dalam KUHP. Jenis-jenis tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran, delik formal dan delik material, bisa delik berbuat aktif dan delik tidak berbuat pasif, delik aduan dan bukan delik aduan, delik dolus dan delik culpa, delik umum dan delik khusus, delik yang dikodifikasi, yang tidak dikodifikasi. Bentuk-bentuk tindak pidana delik, ya, pemufakatan jahat, ya, persiapan, percobaan, penyertaan, perbarengan, dan pengulangan. Bentuk-bentuk tindak pidana secara
istilah juridis yang diatur dalam aturan umum buku pertama KUHP, yaitu percobaan, penyertaan, dan perbarengan. Yang diatur dalam aturan umum percobaan, penyertaan, dan perbarengan yaitu berlaku mengikat undang-undang khusus kecuali ditentukan lain. Yang diatur dalam aturan khusus buku kedua dan ketiga KUHP, permufakatan jahat, persiapan, dan pengulangan. Tindak tidak berlaku atau tidak mengikat undang-undang khusus itu, oleh karena itu undang-undang khusus harus membuat ketentuan sendiri. Unsur-unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia diancam dengan pidana atau dirumuskan dalam undang-undang, bisa dikatakan melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan adanya kemampuan bertanggung jawab. Perbuatan asas legalitas itu bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, ya, Principle of Legality. Suatu perbuatan dapat dipidana jika telah ada peraturannya terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan. Ada dua fungsinya, yaitu melindungi dan sebagai instrumental. Sebagai di dalam KUHP, legalitas formal, seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar undang-undang sesuai apa yang diatur dalam undang-undang pasal 1 ayat 1 KUHP. Mengalami pergeseran ke legalitas material, ya. Seseorang dapat dihukum tidak mesti sesuai apa yang dirumuskan dalam undang-undang, tetapi jika perbuatannya bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat, hukum adat atau agama. Pidana tambahan adalah pidana pokok, ya. Dalam pasal 10 KUHP, pidana pokok itu merupakan pidana mati, ya, yaitu kurungan, penjara, ya, dan denda. Ya. Pidana tambahan pencabutan hak, ya, perampasan barang, dan pengumuman keputusan penghakiman. Hukum pidana siapa subjeknya? Di dalam KUHP, yaitu manusia. Perumusan diawali dengan kata barang siapa. Barang siapa, ya, jenis pidana pasal 10 KUHP hanya dapat diterapkan pada manusia. Kita bisa lihat pasal 59 KUHP. Undang-undang di luar KUHP mengalami perkembangan, ya, badan hukum atau korporasi. Jadi hukum pidana siapa subjeknya? Manusia. Jika kita lihat dalam KUHP atau undang-undang di luar KUHP mengalami pergeseran atau perkembangan, yaitu badan hukum atau korporasi. Apa jenis hukum pidana? Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, hukum pidana formil, material, hukum pidana umum dan khusus, hukum pidana dikodifikasi atau tidak dikodifikasi, hukum pidana tertulis atau tidak tertulis, dan lain-lain. Jenis hukum pidana di mana sumbernya? Ya. Hukum pidana positif, hukum pidana dibagi dua, yaitu menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formal atau acara. Ya. Hukum pidana material itu berdasarkan KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Hukum pidana formal atau acara itu dalam KUHP. Hukum pidana material itu atau hukum pidana formal itu terbagi dari dua, hukum pidana umum, hukum pidana khusus, ya. Dan hukum pidana umum ini diatur dalam KUHP. Hukum pidana khusus itu diatur oleh ketentuan pidana di luar KUHP. Ketentuan pidana di luar KUHP bisa merujuk kepada KUHP juga. Dan ketentuan pidana di luar KUHP itu bisa kita lihat dalam KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku secara umum yang pengaturannya berada di dalam KUHP.
Ya. Hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang berlaku bagi perbuatan tertentu atau golongan tertentu yang pengaturannya diletakkan di luar KUHP. Hubungan hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus sebagai hukum umum dan khusus adalah lex specialis derogat lex generalis. Ya. Hukum pidana umum KUHP sebagai bentuk kodifikasi hukum pidana. Kodifikasi adalah pembukuan aturan-aturan dalam satu kitab undang-undang menurut suatu sistem tertentu yang sistematis, lengkap, dan tuntas. Prinsipnya adalah memberi peluang lahirnya hukum pidana di luar KUHP pasal 103 KUHP. Demikian presentasi saya pada saat ini, kiranya dapat menjadi materi tambahan dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.